Pak Agung ini adalah pengrajin tahu yang alhamdulillah sudah sangat besar, sudah cukup sangat besar usahanya. Saya izin kirim itu ya Pak ya, tampilkan foto-foto di rumah Bapak aja ya Pak. Kebetulan kami Iya. kemarin mampir dan kurang lebih seperti ini. Dulunya ini saat baru mulai dari usaha orang tua atau memulai dari awal nih Pak? Kalau saya mulai dari awal, orang tua Wow. saya dulu ini di wilayah lain, cuman ini saya istilahnya membuka di Sumbermulyo. Hmm, Karena kalau di mungkin wilayah lain yang dulu bapak saya tempati itu banyak ini ya, karena limbahnya belum terpadu, kita kesulitan ini mengolahnya. Jadi banyak sekali apa ya, keluhan-keluhan warga dan sebagainya. Mungkin boleh cerita-cerita Pak terkait zaman saat awal-awal membangun usahanya mungkin Pak seperti apa dari yang Bapak pertama kali merintis itu Pak dari awal 2012 seperti itu. Bentar ya, kurang kurang keras suaranya. Gimana Oh ya? iya, eh, dari pertama kali Bapak membangun usahanya itu kalau boleh tahu gambarannya seperti apa ya Pak terkait tentunya kan pasti mengalami pasang surut nih Pak dalam usaha. Mungkin boleh tolong diceritakan terkait bagaimana Bapak saat dulu masih sederhana sampai akhir-akhirnya Bapak bisa sangat besar lonjakannya menjadi industri yang sangat besar. Mungkin boleh tolong diceritakan nih Pak. Ya, maaf, sebentar agak putus-putus ya, Mas. Jadi Kedengeran ini? Nggak apa-apa, Pak. Oh, nje. Awalnya begini ya, Mas. Apa namanya? Kita kan eh, dulu merantau. Saya kan anaknya seorang pengrajin tahu. Oh, Nah, dalam nje, setiap dalam perantauan saya itu setiap ada masalah, misalnya di saudara-saudara ada masalah, khususnya kendala-kendala di tahu itu kita terenyuh itu loh Mas. jadi gimana Pak? Putus-putus ya. Terenyuh pripun ya, Pak? Oh, maksudnya itu prihatin itu loh Mas. Ini kayaknya masalah begitu kok, eh, teman-teman dan istilahnya saudara-saudara saya yang berkecimpung di tahu itu terlalu kesulitan mengalami misalnya kendala mesin, kendala eh, limbah dan sebagainya itu, eh, saya kepingin ikut terlibat di situ gitu loh Pak jadinya. Awal-awalnya seperti itu. Walah. Ini pertama kali tahun 2012 itu langsung di Sumbermulyo atau tadi di mana ya Pak? Langsung di Sumbermulyo kalau saya. Di Kalau Sumbermulyo. saudara ya kalau saudara-saudara kan masih berpencar. Itu berarti masih dalam pengusaha masih berapa karyawan itu ya Pak? Atau masih ngerjain sendiri mungkin? Masih ngerjain sendiri saat Masih ngerjain istri sendiri. saya gorengi, saya ya ada satu dua tenaga kerja. Kan Oh. masaknya baru sedikit, setengah kental, satu kental. Itu masih bisa dikerjakan sendiri. Udah cukup besar ya berarti ya, Pak, sampai 2 kuintal. Soalnya yang di Margo Agung sendiri kebetulan rata-rata pengrajinnya baru produksinya sekitar 50 kilo per harinya. Ya, ya itu tergantung ini sih Mbak, biasanya tergantung lingkungannya. Oh iya iya. Kalau sini kan tahu itu seperti sayur, seperti gantinya sayur gitu loh di Gunung Kidul tuh, nggak ada pilihan lain, kita tanam ini itu kan susah juga sayur ya, alternatif tahu jadi cepat cepat mengembang kita. Wah. Kalau boleh cerita mungkin Pak dari awalnya merintis sampai mulai semakin besar nih Pak. Kalau boleh tahu mungkin pengalamannya seperti apa aja Pak? Mungkin langkahnya Pak kayak bisa jadi kayak
mulai mendapatkan makin banyak pelanggan, atau bahkan kayak gimana sih kok bisa langsung sebesar ini gitu Pak? Boleh tolong diceritakan mungkin Pak? Oh ya, nggak ujuk-ujuk besar ya Mas ya. Kita pakai dulu kita eh, istilahnya ya ke pasar, kenalan sama pedagang-pedagang, kita tawari tahu kita, mau nggak tahu kita, titip satu dua lama-lama dikenal loh Mas. Ya begitulah. Terus dari mulut ke mulut, kualitas kita tingkatkan, ya sudah. Alhamdulillah. Otomatis pesanan semakin banyak, itu aja Mas. Alhamdulillah, luar biasa banget Pak. Kalau ini Pak, mungkin yang kan kita sebelumnya pernah, kebetulan kami berdua, kami pernah ngobrol sama Bapak ya Pak. Terus Bapak pernah cerita juga salah satu kunci keberhasilan dalam usaha tahu juga selain mempertimbangkan dari kualitas, tapi juga mempertimbangkan terkait pengolahan limbahnya nih Pak. Oh iya, kalau produksinya banyak kan limbahnya kan juga ini ya, juga melimpah. Nanti juga jadi masalah Mas. Mungkin pernah boleh minta tolong untuk diceritakan mungkin Pak terkait permasalahan-permasalahan apa sih dalam industri tahu itu terkait limbahnya, terkait lingkungan perairannya, mungkin seperti apa nih Pak? Ya kalau kita kan gini ya Mas, biasanya kalau ada keluhan warga itu kan ke DLH itu, Dinas Lingkungan Hidup biasanya, atau ke kepolisian. Itu nanti kan kita ya udah kita minta petunjuk atau saran dari, kalau dulu Kapedal, kalau sekarang DLH itu, terus kita bikin proposal dan sebagainya. Itu nanti masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu bisa dibantu pemerintah, begitu Mas. Wah, Pak, saya mau izin ini ya Pak, saya mau ngasih tahu bapak-bapak yang di Margo Agung terkait ipal yang ada di rumah Bapak nih. Kebetulan kami punya foto-fotonya. Jadi begini bapak-bapak, alhamdulillah di rumahnya Pak Agung ini kami pernah berkunjung dan ipalnya sangat besar dan luar biasa. Ya nanti foto-fotonya. Ini airnya nih Pak. Ini putus-putus ya. Gini Mas, gimana? Mungkin ini Pak terkait apa namanya dari selama ini Bapak menjalani apa namanya pengolahan limbahnya itu ada ini enggak Pak apa namanya kendala selama proses pengolahan ini, atau mungkin bisa sambil menceritakan kira-kira kenapa sih kok bisa sampai dapat dibina sama LIPI mungkin Pak? Oh ya ini kita mengajukan ini aja ya, kalau LIPI itu biasanya kan ada di ada informasi misalnya informasi tentang bantuan begitu loh Mas. Ya kita harus tanggap. Ada semacam silakan mendaftar ini mendaftar itu, ya kita ikuti aja. Lalu nanti ada presentasi gimana sih mau diapain sih limbah itu. Nah kan kita baru bisa kerja sama. Pak, saya mau, kalau misalnya di tempat Pak Agung sendiri itu pengolahan limbahnya seperti apa aja Pak? Mungkin bisa diceritain tentang limbah cairnya sama limbah yang padatnya. Oh kalau padat ya gembus itu untuk jadikan pakanan ternak. Terus kalau limbahnya cair sebelum masuk ke kali kan, sebelum masuk ke sungai kan kita olah di digester. Digester itu untuk ini gasnya, untuk mengambil biogasnya itu, gas metannya untuk pengganti LPG. Nanti kalau udah baunya agak berkurang, itu paling pengolahan sekitar 75% ya, belum boleh masuk kali. Baru kemudian ke ipal ada ipal 1, ipal 2 dan sebagainya, baru boleh dibuang ke kali. Kalau untuk selama ini kalau ke kali pun kalau tidak, masing-masing pabrik tahu tidak menyadari perawatan ya tetap bau di kali. Tetap dapat protes.
Kita hampir tiap tahun dapat protes, dapat peringatan. Mungkin boleh diceritakan Pak terkait itu protes itu seperti apa ya Pak? Ya dilaporin ke polisi lah, lu cari keterangan. Kok serem gitu Tapi ya nggak Pak? masalah. Iya nggak masalah kan kita buktikan Pak. Kita ada IPAL, ada ini, ada itu kan sesuai prosedur pembuangan limbah yang benar begitu kan udah ada kita. Cuman memang kalau ada kebocoran kan belum ditangani udah kadang terlambat itu kan biasa juga. Ada kalanya seperti itu. Berarti sering juga ya Pak ya kalau tiap tahun dilaporin gitu wah. Tapi tetap semangat berarti ya Pak ya, hebat ya. Iya, masalahnya kan ini kan masalahnya itu aliran pipa yang ke-18 pabrik itu kadang-kadang untuk nyirami tanaman itu loh Pak. Oh. Kita kan nggak ngosok gitu. Untuk tanaman ternak itu loh kan terus tidak ditutup dan sebagainya kan di sini orang tua dan sebagainya kan ikut memanfaatkan limbah. Kalau kita tidak dijaga benar-benar ya bagaimanapun yang mengalirnya ke sungai. Oh. Ada peringatan-peringatan seperti itu. Kontrolnya yang agak kesulitan. Kalau terkait ini Pak, biar sedikit ada gambaran ke bapak-bapak yang di Margo Agung. Sebesar apa sih Pak IPAL yang ada di rumah Bapak? Kan besar banget tuh Pak. Ya kalau kan sini ada sekitar 17 pabrik. Setiap empat industri itu ada digesternya satu. Digester itu penghasil gas itu loh Pak. Itu satu. Iya. Di tempat saya sendiri ada 3. Karena kan tempat saya kan agak luas. Jadi setiap ada tawaran digester saya terima. Oh. Ya, nah itu Itu kita bisa kalau nggak bisa salah, inovasi gitu. oh kalau nggak salah tuh ukurannya sampai ada 10 kali 10 ya Pak? Ada ya Pak? Lebih bahkan. Ya lebih. Gede banget. Gede banget. Makanya pengolahannya susah. Anunya susah ya Mas. Penanganannya harus benar-benar serius itu. Oh. Nah, mungkin yang menarik juga Pak, sambil cerita juga terkait sebelum-sebelumnya. Bapak ini kan pernah kayak yang foto yang tadi kita ceritakan di awal, Bapak pernah ini sampai lomba, sampai kemana-mana, masuk berita, masuk mana. Mungkin boleh diceritakan Pak terkait IPAL-nya. Gimana sih Pak caranya Bapak untuk menjaga pengrajin-pengrajin lain untuk tetap menjaga merawat IPAL dan juga kan kalau nggak salah tuh biogasnya bisa dimanfaatkan sih Pak. Bisa. Mungkin boleh diceritakan Pak sama kendala-kendalanya terkait IPAL seperti itu dan manfaatnya. Begitu Mas itu. Kita kan sering ketemu sama sesama pengrajin tahu. Ya kita ceritakan satu persatu permasalahan yang ada. Kan kita ini kan udah ibaratnya udah turun-temurun ya Pak. Udah ada yang generasi ketiga, ada yang generasi kedua, ada yang generasi pertama gitu kan semuanya masih terus berlanjut. Jadi setiap nanti kita ada peringatan ya kita undang teman-teman, ini ada masalah begini, mari diselesaikan dengan bersama. Kalau tidak diselesaikan bersama ya nanti repot sendiri-sendiri malahan, harus bersatu. Kalau boleh tahu Pak, Jadi kita kasih tawaran. Gimana? Boleh lanjut apa Mas? Kan ya masing-masing pengrajin kan ada tawaran bagi kita, mau bagaimana ini, mau ada kendala seperti ini, mau merawat atau mau bikin sendiri-sendiri atau menunggu bantuan dari pemerintah atau bagaimana, kan ada pilihan-pilihan. Atau pilihan yang paling praktis kebetulan ya udah kita rawat bersama-sama, iuran tiap bulan kan begitu Mas, yang paling praktis. Pengembangan selanjutnya kan bisa lebih mandiri begitu.
Kalau terkait ini Pak, biogas yang dihasilkan tuh apa bener Pak bisa sampai 20 rumah itu Pak? Saya sempat baca berita. Iya, kan ada ya, rata-rata segitu kan. Ini pengguna kan eh, setiap satu pabrik itu kan biasanya untuk dua keluarga, 2 sampai 3 keluarga. Kecuali memang putus nggak mau benerin ya, eh, resiko masing-masing ini yang menyambung. Hmm, berarti banyak juga ya Pak ya? Alhamdulillah ya biogasnya. Ya, biogasnya masih aktif. Cuman kan perawatannya agak susah tuh Mas. Kalau putus biasanya males benerin. Hmm. Ada prosesnya dulu nggak tuh Pak sebelum dipakai mungkin atau dikasih kompresor apa? Ada. Itu kan untuk ini ya Mas. Untuk penggorengan, eksperimen saya untuk menggoreng tahu. Hmm, bisa Pak? Bisa, cuman terlalu kecil ininya. Apa ya? Kalau saya tampung itu 2 jam habis itu di degester itu gasnya. Kendalanya di situ Mas. Memang jumlahnya berat tinggi Pak. Pak, tadi Bapak Jumlahnya kalau untuk kebutuhan keluarga ya terus menerus. Pengganti LPG itu udah sejak saya berdiri tahu udah nggak pakai itu, udah nggak pakai LPG. Pak, tadi Bapak cerita produksinya udah sampai 2 kuintal, kadang sampai 3 kuintal ya Pak. Itu kan nggak mungkin ya kalau misalnya masih manual. Kayaknya capek kalau misalnya manual ngolah 3 sampai 2 kuintal. Nah, itu kira-kira di tempat Bapak ada aplikasi teknologi apa buatan ya Pak? Bisa diceritakan mungkin? Kalau di tahu itu sangat sederhana ya Mbak ya. Kalau memang pengembangan ada, cuman kan kita terkendala dengan ini ya, dengan tempat yang sempit. Jadi kalau benar-benar tidak dirancang dari awal, itu di pertengahan malah mengganggu pekerjaan kita Mbak. Tahu-tahu alat rusak, malah semuanya kacau. Jadi memang harus ada dua pilihan. Pabrik yang pertama itu harus dipertahankan. Kalau mau buka sebelahnya, mulai dari awal memang harus mesin begitu. Kita tidak bisa setengah-setengah itu. Nanti malah kacau nanti. Mungkin saya sedikit mengenalkan sih Pak. Gini bapak-bapak yang di bapak-bapak Dukuh Margo Agung, alhamdulillah Pak Agung ini juga memproduksi alat-alat sih Pak ya. Iya benar. Ya, nggak cuman usaha tahu, tapi beliau juga mengembangkan usaha terkait penggunaan alat-alatnya. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak sambil saya kasih gambar-gambar sih, alat apa saja sih Pak yang dibuat mungkin? Kalau alat kan sebenarnya kalau bagi saya jantungnya ini, detak jantungnya pabrik tahu itu yaitu boilernya itu kalau di tempat saya. Ketel uap semacam itu, tempat perebusan dari stainless dan sebagainya kita bikin. Karena kalau kita mengandalkan bengkel ya, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kurang pas dengan ini ya, lingkungan kerja kita. Kebiasaan kita bengkel tidak tahu biasanya Mas. Kadang-kadang malah nggak kepakai itu alat. Ada perbedaan signifikan pembuatan ya Pak antara pakai dulu masih manual sama sekarang sudah pakai alat gitu? Alat yang boiler maksudnya ya, atau sekedar apa? Yang boiler maksudnya Pak? Ya boiler sama stainless itu kan mengirit waktu, mengirit bahan bakar dan sebagainya Mbak. Oh, iya. Itu kan kita tidak
tidak membakar satu tungku demi satu tungku, tapi satu tungku dibagi untuk 5 tungku begitu loh istilahnya, dipecah begitu loh. Uapnya itu bisa dicabang kemana-mana, bisa untuk eh, rebus tahunya, bisa untuk merebus santannya sebelum jadi tahu itu. Ini ukuran boilernya berapa ya Pak? Gede banget Pak. Ya kalau tempat saya ya kelilingnya itu 3,5 meter kelilingnya, 3,5. Wah, Kalau tingginya rata-rata 120 ditambah 80 berapa itu? wah, 2 meter lebih ya. Iya, Wah, sekitar luar 2 biasa. meter lebih. Ini bisa Itu untuk memikat produksi, iya, untuk produksi daripada dibakar. Untuk produksi 2 kental sampai kalau lebaran ya 1 ton mampu itu. Oh, sampai 1 ton. Tapi yang setiap 6 jam harus dikasih air penuh lagi, dibakar lagi gitu. mungkin ini Pak boleh tolong cerita terkait mitos-mitos yang ada boiler, mungkin terkait boiler kira-kira sempat dengar juga kalau nggak salah boiler kalau ini bisa malah lebih lama manasinnya atau gimana mungkin Pak, untuk sebagai Bapak yang pemakai langsung. Nah, itu ya salah konstruksi biasanya Mas. Itu aja. Kalau boiler harusnya ini bagus. Yang penting apinya kan bisa terkungkung di dalam boiler itu. Ada konstruksinya yang di situ. Ini Bapak bikin sendiri nggih Pak? Bikin sendiri semua. Wah, luar biasa. Saya rakit sendiri semua. Kebetulan juga sambil bikin alat-alat juga nggih Pak. Ini lagi riset tentang penyaring tahu nggih Pak. Iya, tapi saya nunggu pindah tempat dulu, pindah kandang dulu baru bikin karena udah terlanjur banyak bangunan lama. Pak, kalau misalnya industri yang masih kecil tapi mau berkembang, nah kira-kira Bapak ada saran nggak tentang pemilihan alat nih buat meningkatkan produksi mungkin? Ya kalau bisa lebih praktisnya kalau tahu memang tahu tempe itu harus pakai boiler Mbak. Itu utamanya untuk mempercepat. Nanti tahunya lain loh Mbak, pakai stainless sama boiler tahunya tetap lain. Panasnya itu kalau tahu kan kalau kurang panas si santan disaring juga susah, tahunya mudah bau kan begitu. Jadi harus benar-benar 100 derajat, 80 derajat disaring baru dikasih cuka, itu tahunya pasti bagus. Panasnya maksimal kalau pakai uap. Mungkin Kalau pakai kayu bakar kan gimana Pak? Sorry, mohon maaf. putus-putus. Kalau pakai kayu bakar gimana dia Pak? Kalau kayu bakar di dalam pabrik ya gimana kita bisa kerja Mas? Kayunya ada di depan kita, tungkunya di atas kita, kan gimana itu nanti? Nggak betah ya orang kerja kayak gitu nanti. Harus pembakaran itu harus di luar pabrik, yang masuk di dalam pabrik itu uap-uapnya Mas. Uap-uap pakai apa itu, pipa-pipa itu. Jadi memang di situ panas, cuman panasnya uap gitu loh, bukan panas dari api bakaran langsung. Gitu. Kalau lebih cepat atau enggak sih Pak kalau pakai boiler itu ya masaknya? Menurut saya lebih cepat. Oh, lebih Tidak cepat. ada istilahnya ngintip itu apa namanya, terbuang intip-intip yang di itu, yang paling bawah itu kan. Kalau kayu langsung kan pasti ada itunya, endapan yang keras itu. Biasanya sehari berapa kali masak Pak? Ya 20, maksudnya berapa kali ya,
Rata-rata ya 2 kental sampai 3 kental itu Mas kalau saya. Langsung satu Dari kali jam- proses gitu ya Pak? Apa beberapa kali? Iya, sekali proses gitu. Oh, langsung satu Sekali kali proses gitu. Oh, Ya, nanti 1 kental dibagi 8 ember, hmm. 8 ember selesai. Kita siapkan yang ember berikutnya 8 ember lagi, begitu seterusnya sampai pesanan nunggu pesanan habis gitu, nunggu pesanan berhenti. Kan pesanan sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Nggih. Selama ini ada kendala apa mboten ya Pak kalau misalnya menggunakan boiler? Suka duka mungkin atau gimana? Iya, memang kalau boiler kalau nggak bagus sekalian memang ini menyusahkan menyusahkan banget itu Mbak. Di tengah bekerja bocor misalnya, Oh, kita harus pastikan itu boiler harus bisa tahan sampai 2 sampai 3 tahun. Kita harus pastikan itu kualitasnya. Jadi sebelum rusak udah punya boiler lagi gitu. Pak kalau sekarang karena sudah pakai alat ya, kalau misalnya dibandingkan dulu sebelum pakai alat, pasti peningkatan usahanya makin cepat ya Pak ya? Iya, makin higienis yang jelas Mbak. Oh, makin Tahunya. higienis juga. Untuk dari segi rasa ada perbedaan Panasnya apa buatan ya Pak? Ada, nggak cepet basi kalau uap itu. Kan pasti yang uap itu kan pasti mendidih, hasil dari air mendidih. Masuk mengenai santan-santannya tahu itu sangat panas sekali itu. Nanti itu santannya agak lebih banyak daripada mudah disaring juga. Mudah terpisah dari gembusnya itu loh, si sari kedelainya. Jadi tidak lengket di kain, susah. Mungkin ini Pak, untuk semakin menggambarkan ke teman-teman semua dan rekan-rekan pengrajin tahu, di rumah Bapak tuh sudah dibantu sama berapa orang sih Pak? Ada 10 mungkin kalau nggak salah. Enggak, kalau di tahu 5 orang cukup. 5 Untuk orang masak ya? gitu itu 5 orang sudah sama cadangan 1. Itu produksinya tahu putih saja atau ada yang lain sih Pak? Ada tahu putih, ada tahu goreng, ada tahu pong. Dulu ada tahu bulat segala, cuman terlalu capek kita kalau tahu bulat. belum kita ini lagi, belum kita kembangkan. Pak mau bertanya, kemarin Bapak cerita kalau misalnya faktor sukses dalam menjaring mitra itu dengan servis sama kualitas yang maksimal. Nah biasanya nih Pak, kesalahan-kesalahan industri tahu lain dalam hal servis dan kualitas tuh apa saja ya Pak? Mungkin bisa jadi masukan. Kendalanya kalau usaha tradisional itu kecapean Mbak. Itu kendala yang paling tidak bisa dihindari. Jadi handle itu kadang-kadang di tangan pemilik semua. Nah, nanti pas kita ngedrop ya drop pula, pasar kita nggak bisa dipercaya orang gitu. Rame-ramenya pesanan, kebetulan kita sangat capek, padahal kalau kita tidak mengerjakan itu produksinya terganggu ya berkali-kali bisa kacau, bisa konsumennya bisa ragu-ragu. Istilahnya kerep prei kan gitu kan kalau kecapean. Usaha tradisional kan begitu Mas rata-rata. Nah kalau gitu ya kita hindari masalah-masalah yang seperti itu. Pak, ini mungkin semua dari kita ingin tahu dan ingin belajar dari pengalaman Bapak Pak. Kalau boleh tahu mungkin Bapak titik ini Pak, saat Bapak mulai merintis usaha dan mungkin kan Bapak-bapak di Margo Agung juga dalam artian masih
pingin seperti Bapak, sebesar Bapak gitu Pak. Mungkin pesan-pesan dan juga kira-kira sampai apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan untuk dari yang tadinya produksi masih skala kecil untuk siap menjadi besar mungkin Pak. Ya alhamdulillah. Ini kita tidak besar-besar amat ya sebenarnya, ya cuma standar ukuran kita. Sama aja sebenarnya tahu itu. Yang penting kan setiap pelayanan kita mampu melayani terus menerus, jangan sampai ini ya, kalau bisa jangan sampai lepas. Jadi jangan menyanyiakan pelanggan begitu loh. Jadi hindari kita itu menghindari kecapean yang terlalu berat itu aja. Gunakan alat-alat yang kira-kira membantu meringankan pekerjaan kita. Kita bisa ada waktu istirahat, bisa waktu untuk berpikir lebih maju begitu. Jangan nggak usah ini sejengkal demi sejengkal aja setiap harinya. Yang penting berubah yang ke arah yang lebih bagus meskipun sedikit gitu aja loh Mas. Tapi terus menerus begitu aja kuncinya. Mantap. Berarti juga tadinya Bapak masih satu boiler kecil, lama-lama jadi besar, makin besar, jadi double 2 jumbo gitu jadi Pak. Ya kalau kebetulan kita kan sudah bisa dilimpahkan ke orang. Kalau udah nggak capek, kita kan bisa bikin ini dan itu gitu loh. Untuk memikirkan alat. Kalau kita terus-menerus bekerja, kita tidak bisa memberikan ilmu kita ke orang untuk bekerja ke kita, ya kita susah sendiri nanti, kecapean toh ya. Kecapean banget betul itu Mas. Harus bisa ada istirahatnya lah untuk bisa ini. Ya Makasih. mungkin Ya, makasih banyak Pak. Mungkin ini Pak Agung tadi saya sempat baca diceritain sama Afif, banyak bapak-bapak ingin bertanya sama Bapak, Pak. Mungkin saat ini kita tanya ngobrol bareng ya Pak sama bapak-bapak yang di mana. Monggo Mas Afif. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, matur nuwun Pak Agung. Ayo Afif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Irwanto, Pak. Nggih Mas Irwanto, pundi? Nika kemarin kula Ketua Paguyuban Pengrajin Tahu wonten di Sentra Tahu Rapiak Marga Gunsegan. Alhamdulillah, nggih semangat terus Mas. Iya Pak, sekecil nyun pirsa Pak kaitanipun kalian produksi. Ya, kita sampun mireng kalau mau wonten panjenengan Pak Agung sampun sekitar 3 kuintal di Pak hari ini pun. Ya, 2,5 kintal rata-rata. Oh iya. Menika per masakipun pinten kilo Pak? 1 kali masak. 8 kilo. 8 kilo. Oh, 8 kilo jadi 12 kilo jadi 6. Oh, 12 kilo. Iya, kilo. Nggih. Lajeng kagem produksi nipun menika mawi boiler ngaten nggih, ketel uap ngaten nggih, Pak. Untuk pemanasan Nggih. Menika kapasitas boileripun panci sekitar 250 km per hari, Pak. Airnya atau apanya? Untuk masak itu. Ya, untuk masak 2,5 kintal. Nggih, boileripun menika, Pak. Kapasitas masakipun per hari panci 250 sampai 300 kilo ngaten nggih. Ya, bisa lebih, Mas. Bisa lebih tergantung pesannya. Tergantung pesanan. Kan boiler kan setiap 6 jam sekali dikasih air lagi gitu toh Mas. Diisi ulang. Dibakar lagi, diisi lagi. Kalau habis airnya ya ada istilahnya keran penduga itu kan. Penduga jangan sampai air. Gitu. Nggih. Nika kan Pak, menawi wonten wilayah kita menika
eh sedaya tasih mawi kayu bakar Pak. Nggih, nggih mboten napa-napa. Nggih. Asanipun. Dari nate pikantuk bantuan rumah produksi untuk mawi boiler ngadan. Nggih. Namun operasionalipun kagem pemanasan boiler menika mboten nyekapi ngaten lho Pak. Kagem masakipun per hari ini pun nembe 1 kuintal per hari kan wonten rumah produksi menika. Mereka biaya untuk kayu bakar ini kan mboten Anu habis di pemanasan. iya injil leres Pak. Menika. Menika lajeng mangkrak Pak dugi sak menika. Disampun sekitar 14 Kalau mangkrak di atas 5 tahun ya hancur udah itu kalau dari besi. Oh, nggih. Mawi stainless menika, Pak. Nggih. Nggih. Jadi menurut saya Pak, menawi boiler ingkang paling alit menika nggih, rata-rata mriki menika paling ageng namun sekitar 50 sampai 60 kilo per hari, Pak. Satu rumah menika rata-rata ingkang ageng nggih ingkang alit-alit kadang namun nggih sekitar 15 sampai 20 kilo per hari. Mergi pemasaranipun ugi nembe wonten pekan tradisional ngaten mboten pesanan. Menika ingkang paling alit naik boiler ngaten selainpun untuk masak sekitar 50 kilo sampai 60 menika taksiran biayanipun pintenan Pak? Kalau itu tergantung tebalnya ini ya, tebal tipisnya bahan. Cuman biasanya saya ukuran 1 drim itu kalau untuk kecil-kecilan. Oh iya. Ini 60, tinggi 120 dan kira-kira seperti itu kalau kecil. Ini kalau mawi trim ngaten Pak. Trim biasa bukan dari plat. Kalau dari trim kan bahaya Mas. Tipis itu. Plat minimal 3. Ukuranipun nika ukuran trim ngaten menika Pak. Ya, biasanya untuk penggambaran itu kan sebesar trim itu. Kalau untuk penggambaran usaha yang di bawah 1 kental. Oh iya. Lajeng anu Pak. Kalau kagem pemasaranipun terus pundi Pak? Pemasaran gimana Mas? Jualanipun apa menika anu pesanan sampun pesenan Pak produksinipun. Produksi boiler maksudnya? Mboten anu tahunipun Pak. Oh nggih, nah tahunnya udah pesanan dari pasar tradisional juga. Oh. Dari para bakul-bakul niku Mas. Oh iya. Kita dulu bakul juga di pasar, cuman kan kita menarik diri dia gantian kita tawarkan mana yang mau nerusin dagangan kita gitu. Nah, kita fokusnya di produksinya aja. Jadi nanti jangan sampai habis bikin paginya jualan bisa kita bayangkan itu nanti Pak. Kapan istirahatnya gitu loh kalau Pak, yang kita lakukan itu Pak. Jadi pagi sampai sore kita buat, besok pagi yang jual beda sih, kita yang diproduksi terus kita yang pasar ya gitu. Ya kalau bisa di pemasaran tuh dilepas aja dulu, dikasihkan adiknya kayak siapa gitu kan, disuruh meneruskan kan, kita bisa lebih produksinya lebih fokus. Kita juga nambahin istilahnya pekerjaan ke temen-temen atau siapa gitu. Ini kan kalau bisa untuk pulaan aja lah. Pabrik ya. Jadi produksi, penjualan biar mereka.
Ya, jadi nanti bisa lebih ada waktu luang. Kalau sini itu jualnya masih kiloan, Pak. Jadi Ya, nggak apa-apa. Di sini kalau di sini per papan. Tapi jatuhnya saya udah pernah saya bandingkan tuh sama, Pak. Cuman kalau ini bukan per papan. ya ada konten rencana yang badannya berapa, Pak? Jadi monggo. Saya mau nonton lagi kita ada nyampe ke kaitannya pun kalian penjualan tahu. Kalau mau 12 kilogram, harus 68 kan ya Pak? Ya, isinya 2 kilo. Satu Iya. belabak itu 2 kilo isinya. Ya. Oke. Lajeng per pakan pinten Pak nilai jual? Nilai jualnya 30.000. Kalau putih 30.000. Kalau sudah digoreng 35. Kalau jadi tahu pong itu 40.000. Terus ongkos tenaga harian atau anu ya? Borongan Masak. per Ya. per kental 80.000. Per kuintal. Kentalnya 80.000. 80.000 niku anu sampai tahu putih ya. Tahu putih, tahu gorengnya tambah ongkos 50.000 yang pong itu. Ada tambahan itu kan, pongnya kita jual 43. Ya. Papan. Ukuran papan Rata-rata 48 cm, hampir 50. Ya, hampir 50 kali 50. oke 50. Itu nanti ketebalannya sekitar 2,5 sampai 3 cm tahunya. 2 sampai 3. Ya, sampai 3 cm. Ya, macam-macam sekitar itu. Terus anu si sing sadel kalau wau bijian nggih Pak penjualannya. Dan Ya. bijian ya. Kita Pedagangnya le biji pinten? bukan begitu. Kita jualnya per blabak. Terus Nggih jenenge pedagangnya minta diiriskan berapa kali berapa. Kalau ada yang 10 kali 10, ada yang begitu. Jadi terserah pedagangnya yang mau jual. konsumen ini kira per biji. Kan Ampasnya murni pakar ternak atau diolah kembali Pak? Ampas tahunya. sebagian diolah, sebagian sebagian untuk pakan sapi, sebagian untuk dijual ke ini, ke peternak itu. Selain ternak untuk apa Pak? Untuk tempe gembus barangkali. Oh, ya, Barangkali untuk tempe gembus ada yang untuk tempe gembus. Cuman Pak, biasanya ini nyuwun kene Pak. ya, Sajane pabrik niku penentukan wonten Mbak sing mesin penggiling langsung pisah antara ampas kali tahun ini. ya Itu kita pripun? buatan saya ini Pak, itu alat untuk susu kedelai, bukan alat penggiling kedelai yang itu nggak ada itu. Permasalahannya pripun Pak? Nek mboten saya. Kulo jane aku ini yo ya. Buatan niku larang regane, terus masaknya nggak bisa banyak, kecepatannya terlalu tinggi loh Pak itu, listriknya tinggi banget loh itu. Oh, kalau udah listrik nggak bisa itu Pak? Nggak bisa listrik itu kayak sistemnya kayak juicer itu Pak, apel masuk, ampas apelnya di belakang, air sari apelnya di mengalir sendiri seperti itu kan,
Kita pernah coba itu bikin, pernah beli juga, tapi kalau untuk masak banyak nggak mampu itu Pak. Oh, Untuk kalau gua pengen nyoba itu. Caranya nanya. itu penghasil susu kedelai Pak. Saya pernah nyoba yang harga 4,5 itu loh Pak. Itu saya buat giling kedelai 3 kilo itu hampir setengah jam lebih Pak. Seperti ini, seperti buntet itu loh kayaknya. Jadi saya pernah ini suruh Iya. ngerasain anu di daerah Sleman ada pesantren itu suruh ngelatih bikin tahu ibu-ibu. Padahal Iya. kedelai 3 kilo itu kita giling pakai yang alat itu yang harganya sekitar 4,5 itu kita jam lebih. Iya, nggak jadi itu, nggak jadi. Memang itu cuma untuk penghasil itu kedelai menurut saya. Kalau praktisnya sih praktis, ampas sama itu kan nggak bisa sendiri. Tapi Perlu ya. perlu eksperimen begitu Mas. Terus ini Pak, gilingnya Ya, di tempatnya Pak Agung pakai dinamo atau pakai diesel itu Pak? Pakai diesel 8 PK yang gilingannya yang Panda 10 N itu yang itu yang ya semakin besar gilingannya kan semakin lembut, semakin banyak ini sarinya sebenarnya. Terus ini Pak, karena tempat kita itu masih pakai tungku-tungku kayak gitu Bapak. Itu perbedaan mungkin kalau dulu Pak Agung pernah pakai boiler nih Pak. Oke. Sama kalau sudah pakai boiler hematnya seberapa ini Pak? Kalau di persentase untuk bahan bakarnya. Kalau dulu itu di sini langsung pakai boiler semua ya Mas. Oh iya iya iya. Kalau boilernya bocor baru pakai wajan-wajan itu. Kalau pas bocor pakai Ini Pak, tapi perkiraan untuk bahan bakar berapa Pak? menurut saya bisa sampai setengahnya loh Mas. Menurut perkiraan saya. Kalau di harga sekitar berapa Pak? Di berapa sampai berapa nih? 10.000 gitu nggak? Apanya Pak? Selisihnya kalau itu kita belum hitung Mas. Selisihnya dari pakai boiler apa tidak gitu kan? Enggak. Misalipun per hari produksi sekitar 250 kilo itu untuk bahan bakar sekitar pinten Pak? Sekitar sekintalnya itu kita hitung-hitung sekitar 100.000. Untuk kayu kan ini banyak Pak di sini. Banyak sampah minyak kayu putih loh Pak. Pakai itu lebih murah. Ada yang pakai gergaji, serbuk gergaji. Ada yang dari kayu apa itu bekas mebel-mebel itu. Jadi sangat ini di sini. Kalau Ya, murah ya sami sih Pak. minyak sampah. Ada penghematan sih Pak kalau menurut saya kalau saya itu kan sekitar 50 sampai 60 Pak per harinya. Pemakaian kayu bakar itu rata-rata sekitar 40 sampai 50.000 Pak. Untuk kayu bakar itu. Ini pun gini Pak. Nggih. Gajin apa nih lu? Nggih, kalau bisa itu pakai ini kalau di situ apa kita belum tahu ya. Ampas apa itu. Kalau di sini banyak sekali Mas pilihan bahan bakar tuh. Banyak terutama dari sampah penyulingan minyak kayu putih itu. Kalau mungkin di situ bekas penyulingan tebu atau apa kalau bisa lebih murah. Rambut.
Terus pakai ini juga ya Pak. Kalau apa blower gitu Pak. Mawi blower wonten Pak. Kalau kayunya basah ya pakai blower. Iya itu. Kayunya udah kering ya nggak perlu. Terus Pak, biasa kan untuk alat nyaring itu yang masih manual ngaten ya Pak. Iya, masih iya. Itu kita usahakan kita berpikir keras untuk itu, untuk mengganti itu. Yang paling capek di nyaringnya. Ya, insya Allah ke depan kita itu bikin itu saringannya. Pak, nyun sewu Pak, kalau mau dereng terjawab Pak. Untuk buatan ketel uap yang paling sederhana berapa Pak? Ininya maksudnya harganya Biayanya. di bawah 10 juta. Yang Kalau paling 5 juta berapa Pak? kalau 5 juta terlalu tipis nanti bahannya gitu. Nanti dengan main ke kaki itu jangan tergesa-gesa. Harus Tapi lihat. telepon sekitar 10 menit sampun kalian instalasi itu dereng Pak. Belum instalasi tip pemipaan itu yang kita repot, yang mahal. Kalau di situ ada tukang las, pakai tukang las di situ nggak apa-apa. Itu yang paling, harga yang paling Masalah itu dengan jadi sekile, namanya sendiri masalah. Orang halo. Iya, Pak nek balane kenapa Pak? Sebentar. Bala Pakai asinan itu ketutan itu untuk Apa, Pak? jantung. Tidak pernah pakai Kyoko. Belum pernah kita. Yang pakai itu Mas. Ya. kejutan itu juga. Iya, yang air itu. Yang air. Sini kita halo. Gini Pak. Halo. Ini kalau masalah alat dan sebagainya karena kan harganya kan mahal. Itu harus benar Anda ini monggo dipersani dulu, dicerna dulu, diamati baru putuskan. Masalahnya kalau alat nanti mahal-mahal terus mangkrak, kasihan juga bapak-bapak nanti. Harus benar-benar diteliti dulu, dilihat. Ini kan kalau di sini kan 17 pabrik itu sudah pakai boiler semua. Nanti Bapak bisa bandingkan ini boiler A, B, C, D kan banyak pilihannya kalau di sini. Insya Allah nanti saya tunggu kalau mau main. Kalau mau. Iya Pak. Pak, lo dari nyuruh Pak. Nek wonten mriki sadane kendala paling utama niku piye carane le adol kok iso entek oke. Iku anggere 50 wis mudah-mudah mentok niku masalahnya gede Pak. Apa masalahnya jumlah pengrajin sekitar 70 Pak. 70 pengrajin. Iya. Kau tinggal Wah, separuh. luar biasa ini. Pasca pasar namun itu niku mawon. Berarti harus keluar itu Pak. Kalau di situ udah penuh ya. Kalau kita sampai kecamatan kita penuhi loh Pak. Kalau tahu kita kebetulan terkenal sampai kecamatan lain misalnya kita supply juga. Ngeten Pak, permasalahannya nek adem keluar saking wilayah sing pun niku sedanten mesti bijian. Riki pun kulino kiloan. Riki nek adem masuk ke dalam kota niku riki mboten enten mengadol tahu kiloan. Bijian. Sementara riki nek adem bijian nek lebar panjang dan lebar ini saged. Ini kandele mesti kandel tipis ya Pak. Itu terus dadi Pak carane kandele saged sami. Oh iya, itu tuh tukang cetaknya Mas, kita harus tukang cetaknya itu harus yang profesional loh Pak. Harus kan ada gini Pak, kalau misalnya
yang agak tipis kan kita larinya ke tahu pong. Jadi Oh, untuk ini permasalahannya yang tahu sayur semua, Pak. Tahu kuning Pak gitu. ya berarti yang bisa dicoba tahu yang misalnya yang kurang baik bisa masuk ke goreng itu. Kalau tempat saya begitu Mas. Berarti di tempatnya Bapak memang ada kandel tipis itu ada, Pak. Nah, ya ada itu. Itu kalau yang udah puluhan tahun itu baru mungkin bisa sama. Cuman kan tetap kendalanya kan tebal tipis itu yang tebal untuk tahu sayurnya, yang tipis-tipis untuk tahu yang goreng itu setengah mateng itu sama tahu pong. Dicoba aja tahu mateng. Tambah repot sedikit tapi itu bisa untuk membuka ini Pak. Membuka pelanggan baru gitu loh. Jangan ya Pak, terlalu banyak saingan. Yang dari sini sudah kita 70 pengrajin. Dari Solo, dari Muntilan, Tepung ya Pak. Masuk situ semua. Iya. Pak ingin tanya Pak, biaya perawatan per rumah produksi pinter ya Pak iurannya? Iuran apa Pak? Perawatan limbah. Oh 100.000 sampai 200. Kalau ada kendala, ada peringatan mendadak ya 200.000. Tapi kalau Tapi kena 5.000 Pak masalahnya. Jadi itu per 5.000 Pak iuran pengawasan. ya, kalau perawatan 5.000 ya mana mau nanti yang ngerawat itu nanti. Di gambaran ya Anu Pak. Nah, Kan yang ini penting kok punya sedot lumpur itu Pak sama. Halo putus-putus. Nah, ya itu banyak. Satu tangkinya berapa Pak? Nah, kita nyedotnya maksudnya. Ya. Oh enggak, kita disedot untuk dialirkan ke sawah-sawah. Kita kan kekeringan Pak. Oh, kalau ini ya harinya cuma ke sungai nanti problem Pak. Itu harus dibawa keluar. Mahal biayanya Pak. Oh itu harus berarti ya kendalanya di situ. Ya, ini ada di samping kami ini ada Pak Sekdes. Saya udah minta izin mau dibuang ke sungai ya tidak boleh. harus pakai izin memang. Jadi anu Pak, ipal di sentra kita itu jadi kita 3 dusun Pak, 3 padukuan. Itu jadi satu Pak. Mirip seperti saya kita. Hanya dengan satu di satu lokasi itu. Nah, ini baru 1 tahun kita dapat yang baru Pak. Yang dulu pernah kita dapat, tapi tidak berfungsi. Jadi kita dapat lagi yang baru. D1 ED 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Nah, itu kan pun kita iuran per bulan itu 5.000 untuk perawatan. Itu rencana nginjang kagem niku Pak nguras kolam-kolam niku. Terus anu apa WC komunal atau menika Pak. Itu kurang anu ya Mas. Harus sedot lumpur Mas, pompa khusus sedot lumpur, jangan pompa sawah. Iya Pak. Kalau pompa tapi mereka dereng nate anu nggih Pak, setelah pun disedot namung kagem anu sawah niku nggih. Setelah itu dereng nate lah 500.000 ya kita nggak mau, satu tangkinya 500.000 nggak mau kita. Sekitar niku Pak, sekitar 500 sampai 600 per kolam. Kita mending beli pipa panjang, siapa yang butuh silahkan ke situ. Jadi biayanya pun masih sekitar 500 sampai 600 per penyedotan Pak satu kan. Iya. Nah,
Pangeran kita niku wonten 6 kolam nggih sekitar satu kolamnya nggih 4 meter ke dalam sekitar 3 sampai 4 meter. Itu ada 6 kolam itu Pak. Sekitar 3 sampai 4 juta lah kalau kita mau hidup itu. Di perawatan kalau itu Pak berarti Pak. Ya habis di perawatan juga. Kasihan itu Pak. Harus ada harus adik-adik KKN itu harus nyari solusi nih kalau begitu. Jadi saya pulangkan di taman lagi. Kan ada masalahnya kan kita tangkap juga. Masalah penyediaan. IPAL ini kan ada berapa pengrajin Pak? Atau satu pengrajin punya IPAL sendiri-sendiri? Yang punya sendiri setiap 4 pengrajin 4 pengrajin geser satu geser geser gitu Pak lokasi ini Bu. jarak kita 200 meter begitu 300 dari pabrik lagi Saking geser ini Pak? Nggih, dari lumayan oke ya Pak. Panjang Pak. Mereka itu tak jadi kan terang-terang Pak. Ini kalau produksi ini pun kan alit-alit. Ajeng mau dikit kan mungkin biayanya terlalu besar lah. Ya itu nanti bikin proposal aja nanti itu biasanya tiap tahun itu ada itu kalau di tempat saya itu Pak. Oh iya. Ya, 2 kalau di LH itu kita dikasih informasi ada 2 untuk kabupaten itu. Kita kejar nanti minta itu terus bikin proposal gitu. Gini Pak. Itu tadi ada 2 yang PR-nya jadinya ini. Gini Pak. IPAL sama pemasaran gitu. Pemasaran biar lebih luas. Mau keluar atau mau masuk ke supermarket atau bagaimana yang penting bisa besar gitu kan. Bisa itu organik kan dari bakteri ya Pak. Bukan bakteri. Oke ya. Sementara kembali Mas Yan dulu. Moga Mas Yan kita mikir dulu lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Irwanto, Pak Agung, Pak Wardani dan bapak-bapak semua, Pak Sigit juga. Alhamdulillah, bincang-bincang kali ini menurut saya sudah sangat amat cukup. Mungkin kalau dari bapak-bapak tidak ada yang ingin atau sudah cukup ya Pak? Ya. Sudah cukup yang dari pertanyaan? Ya, sementara itu dulu Mas Yan. Makasih banyak bapak-bapak, makasih banyak Pak Wardani juga. Insya Allah bila nanti bapak-bapak dari Margo Agung butuh bantuan dan juga tertarik dengan boilernya, insya Allah akan kami berikan kontaknya aja Pak, buat tanya-tanya juga, siapa tahu aja bisa saling jaga silaturahmi juga. Terima kasih banyak semuanya sudah bisa hadir. Mungkin kita tutup dengan doa nih Pak, semoga bincang kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Agung, terima kasih banyak Bapak Agung. Semoga dilancarkan rezekinya, Amin. lancar usahanya dan juga segala kebaikannya dibalas dengan pahala yang berlimpah. Matur nuwun sangat. Mohon maaf kalau teman-teman UGM sering merepotkan dari KKN Minyawan. Saya tutup nih Pak. Assalamualaikum. Nuwun Pak. Assalamualaikum.